Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Nah, terlebih dahulu kita akan mengenal tentang perbedaan antara FPB dengan KPK. Yang pertama, kita mulai dari pengertian FPB dan KPK terlebih dahulu. FPB itu singkatannya dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari katanya faktor, kita mulai dari pengertian faktor, kemudian pengertian tentang kelipatan. Kita mulai dari faktor dulu. Faktor suatu bilangan atau bilangan faktor adalah suatu bilangan bulat yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Nah, contohnya faktor dari 10. Artinya kita akan mencari bilangan yang habis membagi 10. Ini biasanya kita mulai dari angka 1. Kita mulai dari bilangan 1. Bilangan 1 otomatis bisa membagi bilangan 10. Sehingga bilangan 1 termasuk faktor dari 10. Kemudian kita lanjutkan bilangan 2. Nah, bilangan 2 juga bisa membagi 10. Yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti 2 juga termasuk faktor dari 10. Kemudian kita coba bilangan 3. Nah, bilangan 3 tidak bisa habis membagi 10. Berarti bilangan 3 bukan faktor dari 10. Kita lanjutkan 4. Ini 4 juga bukan faktor dari 10 karena tidak bisa habis membagi 10. Kita lanjutkan dengan 5. Nah, 5 bisa habis membagi 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti 5 termasuk faktor dari 10. Kita lanjutkan sampai kita nanti akan menemukan bahwa yang terakhir 10 atau bilangan itu sendiri. 10 juga faktor dari 10 karena 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kemudian contoh lagi faktor dari 16. Kita mulai dari bilangan 1. Bilangan 1 otomatis faktor dari 16. Kemudian bilangan 2. Ya, bilangan 2 juga termasuk faktor dari 16 karena bilangan 2 bisa habis membagi bilangan 16. Kita lanjutkan, bilangan 4 juga faktor dari 16 karena bilangan 4 bisa habis membagi 16. Kemudian kita lanjutkan bilangan 5 tidak bisa habis membagi 16. Bilangan 6 juga tidak bisa habis membagi 16. Bilangan 7 tidak bisa habis membagi 16. Kemudian bilangan 8. Kalau 8 bisa habis membagi 16. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Berarti 8 termasuk faktor dari 16. Kemudian 9 tidak bisa, 10. 10 juga tidak bisa, 11 tidak bisa, 12, 13 tidak bisa, 14 juga tidak bisa, 15 tidak bisa. Yang terakhir berarti 16. Nah, 16 juga otomatis termasuk faktor dari bilangan 16. Kemudian kita lanjutkan dengan kelipatan. Kalian kan tadi sudah menemukan faktor bilangan, sekarang tentang kelipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan lain. Contohnya seperti ini. Kelipatan bilangan 10. Berarti bilangan 10 dikalikan suatu bilangan itu akan menjadi kelipatan bilangan 10. Kita juga bisa mulai dari bilangan 1. 10 dikali 1 sama dengan 10. 10 dikali 2 sama dengan 20. Berarti 20 juga termasuk kelipatan 10. 10 dikali 3, 10 dikali 4, dan seterusnya. Ini kalau kelipatan berarti sampai tak hingga. Kalau 10 misalnya 100.000. Bilangan 100.000 juga termasuk kelipatan 10. Karena 100.000 karena 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000. Seperti itu. 10 juta. 10 juta juga termasuk kelipatan 10. Karena 10 dikalikan dengan 1 juta sama dengan 10 juta. Dan seterusnya sampai bilangan itu tak hingga. Kemudian misalnya kelipatan 16. Berarti kita mulai dari 16 dikali 1 sama dengan 16. 16 dikalikan dengan 2 sama dengan 32. 16 dikalikan dengan 3 sama dengan 48. 16 dikalikan 4 sama dengan 64. Dan seterusnya sampai tak hingga. Sampai 16
bilangan berapapun, berarti dia akan hasilnya menjadi kelipatan 16. Nah, dari sini kita bisa mengamati ciri-cirinya lagi. Kalau faktor itu, dia batas bilangannya dari bilangan 1 sampai bilangan itu sendiri. Berarti dia jumlahnya itu terbatas. Tentunya kalau faktor dari 10 kan tadi dimulai dari 1 dan berakhir dengan bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 10. Kalau faktor 16 juga dimulai dari 1, bilangan 1, dan paling akhir adalah bilangan 16, bilangannya itu sendiri. Kalau kelipatan dia jumlahnya tak hingga. Kelipatan 10 ini banyaknya tak hingga. Dimulai dari bilangan 10 sampai seterusnya tak terhingga. Kelipatan 16 juga dimulai dari bilangan itu sendiri 16, kemudian naik sampai tak hingga. Sehingga jumlah kelipatan suatu bilangan itu tidak bisa ditentukan. Sedangkan jumlah dari suatu faktor bilangan itu bisa ditentukan. Kalau ini faktor kan jumlahnya ada 4, faktornya 10. Kalau faktornya 16, jumlahnya ada 5. Nah, setelah kita mengenal tadi faktor dan kelipatan, kita kenal dengan faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan dan apa itu kelipatan persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Yang namanya persekutuan berarti membutuhkan bilangan minimal 2, 3 juga bisa. Pokoknya minimal 2. Sedangkan kelipatan persekutuan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada bilangan 12 dan 18. Kita mulai dari faktor dulu. Faktor dari 12 dan 18. Dan jangan sama seperti tadi, kita dapatkan nanti faktor 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 12. Sedangkan faktor dari 18, nanti akan kita temukan 1, 2, 3, 6, 8, dan 18. Ini kebetulan jumlahnya sama, yaitu ada 6 bilangan yang faktor 18, ada 6 bilangan yang menjadi faktor 12. Setelah itu kita mulai dari mencari persekutuannya. Nah, dimana persekutuan kan yang sama dari dua bilangan tersebut. Kita cari faktornya yang sama dari 12 dan 18. Ini sudah kelihatan 1, faktornya sama, 2, 3, di sini ada 6, dan sisanya tidak bisa atau tidak ada yang sama. Berarti faktor persekutuan dari 12 dan 18 itu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian kita lanjutkan faktor persekutuan terbesar. Jadi di antara keempat bilangan ini manakah yang terbesar? Nah, yang terbesar kan adalah ini 6. Berarti faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Selanjutnya kita coba mencari kelipatan persekutuan antara 12 dan 18. Berarti sama, pertama kita cari kelipatan dari 12 dan 18 terlebih dahulu. Nah, kelipatan 12 itu 12 dikali 1, 12 dikali 2, 12 dikali 3, dan seterusnya. Kelipatannya seperti ini. 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kita batasi mungkin sampai 10 kelipatannya dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bilangan 18. Seperti ini. Kita cari kelipatannya 18 dikali 1, 18 dikali 2, 18 dikali 3. Nah, nanti dan seterusnya. Ini juga. Kita cari 10 kelipatannya saja. Nah, dari sini kemudian kita cari yang kelipatan persekutuan. Berarti kelipatan yang bilangannya sama antara kelipatan 12 dan kelipatan 18. Kemudian dari sini yang kelihatan adalah 36. Sama-sama ada. Kemudian ada 72. Sama-sama ada. Ada 108. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan
3 kelipatan persekutuan. Kemudian kita lanjutkan kelipatan persekutuan terkecil. Berarti di antara kelipatan-kelipatan yang sama ini atau kelipatan persekutuannya, kita cari bilangan kelipatan yang terkecil. Nah, di antara 36, 72, dan 108, sudah tentu yang terkecil adalah 36. Berarti, kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 18 adalah 36.